1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 27 Gresik. Tentunya pertemuan kita kali ini yaitu pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang pertama ini ada kesan yang baik pada kalian. Dan tak lupa Pak Made mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 27 Gresik. Kamu sebagai siswa-siswi SMP Negeri 27 Gresik yang baru. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan doa kita, pelajaran yang akan kita terima nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Anak-anak, sebelum pelajaran saya mulai, saya perkenalkan diri. Nama saya yaitu cukup singkat, Madengan. Kalau di SMP 27 sini saya sering dipanggil Pak Made. Lupa apakah Bapak dari Bali? Tidak. Ya kebetulan aja mungkin Madengan diambil Madenya itu. Karena itu sudah populer di SMP sini ya saya terima aja sebagai panggilan saya. Jadi nanti setiap harinya kalau kamu nanti di daring maupun di tatap muka yang akan datang, cukup sapa dengan panggilan Pak Made. Alamat rumah saya sekabupaten dengan kalian, itu sama-sama dari Gresik. Tepatnya di Desa Semampir, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Jarak tempuh ya, rumah saya sampai SMP sini itu kurang lebih 30 km. Berarti kalau Pak Made datang kemudian kembali ke rumah itu kurang lebih 60 km setiap hari Pak Made lakukan untuk SMP sini. Jadi saya harapkan karena jarakmu dari sekolah ya, dari rumah ke sekolah sini rata-rata tidak lebih dari 5 km. Ya tentunya kamu harus lebih rajin. Saya mempunyai seorang istri dan Pak Made barusan ada kesusahan Istri Pak Made meninggal kurang lebih 1 bulan yang lalu. Saya mempunyai 2 orang putra yang umurnya sekarang sudah 26 dan 24 tahun. Pak Made ngajar di SMP 27 sini dulu sebutannya kan SMP 2 Balung Panggang. Itu sejak berdirinya SMP sini, yaitu 1 Februari 98. Kalau saya hitung dari mulai saya mengajar di sini sampai saya sekarang sudah 23 tahun. Tentunya waktu yang cukup lama. Bahkan di antara Bapak Ibu itu adalah alumni SMP Negeri 27 Gresik yang dulu pernah saya ajar. Itulah perkenalan saya Mudah-mudahan dengan perkenalan yang singkat ini kamu paling tidak tahu data
dan profil saya. Tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan kalian, nak. Kenapa dalam minggu yang lalu itu Pak Made memerintah pada kalian setiap kelas untuk mengirim foto foto profil dan data pribadi. Paling tidak saya kenal satu persatu dari kalian, baik dari kelas 7A sampai kelas 7D. Saya juga ada tambahan tugas, nah, di samping yang saya pegang nanti adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Khususnya kelas 7, yang saya ajar adalah kelas 7A, B, C, D. Pak Made juga diberi tugas tambahan menjadi wali kelas 7B. Nah, tentunya amanat yang diberikan pada Made ini mudah-mudahan bisa saya laksanakan dengan baik. Itulah perkenalan saya, nak. Mudah-mudahan kamu sudah jelas apa yang saya ungkapkan tadi. Saya lanjutkan lagi, nak, ya. Tadi kan perkenalan guru Mapel Bin, yaitu saya, yaitu yang nanti kamu panggil Pak Made, ya. Di materi kita kali ini, nak, kan tadi sudah saya jelaskan, Pak Made ngajar di kelas 7, dari mulai 7A, 7B, 7D, 7C dan 7D. Jadi 4 kelas, ya, nak, ya. 7A, 7B, 7C, 7D. Untuk materi ini, nah, nanti kamu hari Kamis itu kan dapat buku seperti ini dari perpustakaan. Apa yang saya ajarkan nanti ada di buku ini, nah, ya. Tapi kamu harus mengikuti daring ini. Kalau tidak mengikuti daring, kamu tidak paham dengan materi yang saya jelaskan. Kemudian kamu nanti di akhir ada lembar kerja siswa atau LKS yang harus kamu kerjakan di buku tulis, ya. Saya ulangi lagi, dikerjakan di buku tulis dengan kamu tulis ballpoint atau pulpen. Setiap pekerjaan yang kamu tulis, nah, di pojok kiri atas, ya, di pojok kiri atas buku tulismu itu, di lembarannya itu kamu tulis nama, nomor absen, kemudian kelasmu. Dan tugasmu nanti kamu kirim ke kelasmu masing-masing. Yang dari 7A ya dikirim ke grup bahasa Indonesia kelas 7A. Begitu juga dan seterusnya. Ya, itu yang akan kamu kerjakan nanti. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, nak, yaitu Pak Made membahas bab 1, ya. Di buku paketmu nanti itu ada di bab 1 itu belajar mendeskripsikan. Di sini saya batasi di bab 1 itu ada 4 kompetensi yang kamu pelajari nanti. Berarti harus ada paling tidak ada 4 pertemuan. Nah, ada 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Kemudian 4.1 menentukan isi teks. 3.2 menelaah struktur. Kemudian 4.2 menyajikan data, gagasan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Untuk pada pagi hari ini cukup Pak Made membahas kompetensi 3.1. Apa artinya angka 3 ini, nak? Pak, di situ ada 3.1, 3.2. Angka 3 ini lambang atau paling tidak dari pengetahuan, nak. Kamu mulai pagi hari ini itu pengetahuan dulu. Yang 4 itu adalah keterampilan. Setelah pengetahuan, keterampilan, pengetahuan, keterampilan. Jadi pada pagi hari ini yaitu pengetahuan mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek.
Sebelum ke materi yang ada di bab 1 ini ada lagu kebangsaan Indonesia, nak, yaitu lagu wajib. Lagu kebangsaan Indonesia itu akan ada lagu Indonesia Raya dan ada lagu wajib yang lainnya. Rayuan Pulau Kelapa karya dari Ismail Marzuki. Apakah ada yang pernah mendengar lagu ini? Kalau kamu ada yang pernah, tentunya kamu bisa melakukan ini. Bagi yang belum, ya marilah kita simak bersama-sama atau kita dengarkan apa yang saya lakukan di lirik lagu ini. Rayuan Pulau Kelapa ini adalah judulnya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik rajak lana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Nah, itu adalah lagu dari Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Ini adalah bentuk salah satu contoh dari teks deskripsi. Lagu ini menggambarkan tentang keindahan dari negara Indonesia yang kita cintai ini. Bahwa di negara kita ini adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau yang di situ banyak pantai. Makanya Indonesia terkenal memiliki pantai terpanjang di dunia. Nah, biasanya pantai itu kan pada umumnya banyak pohon nyiur atau pohon kelapa. Tadi kan gambar seperti ini kan. Ini kan gambarannya dari setiap pantai itu. Melambai-lambai seakan-akan mengajak ya kita untuk tinggal di Indonesia. Di situ digambarkan ya melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana. Ternyata pulau kita ini, Nusantara kita ini sudah terkenal di mana-mana, bahkan menjadi bahan pembicaraan seluruh pengelana. Memuja pulau nan indah permai, betapa indahnya Nusantara kita ini yang terdiri dari ribuan pulau itu. Itulah gambaran dari tanah air itu Indonesia. Anak-anak, di buku paketmu, yaitu buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 di halaman 3 dan halaman 12, itu nanti Pak Made hanya membahas A. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Jadi pada pagi hari ini kita cukup membahas menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Ini ada baca anak di buku paket musik itu juga ada. Nanti kalau sudah kamu dipinjami perpustakaan, Parangtritis nan indah. Apakah ada yang mendengar nama Parangtritis? Ya betul. Parangtritis itu nak pantai yang ada di daerah Yogyakarta sana, tepatnya di daerah Gunung Kidul. Kalau di antara kalian ini ada yang pernah ke Jogja, tentunya kamu tahu Parangtritis.
Nah, Parangtritis digambarkan seperti ini. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi atau abu dari kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Nah, ini kamu bisa bacanya sampai seterusnya. Banyak wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, di situ digambarkan bahwa di Parangtritis ya ternyata ya, kalau kita lihat ini sebuah pantai yang ada di daerah Yogyakarta. Tentunya kamu sudah tahu gambarannya ini. Di buku paketmu juga ada bacaan nanti nak ya. Ayah panutanku, kemudian ibu inspirasiku. Nah, judul-judul dari Parangtritis, ayah panutanku, ibu inspirasiku itu adalah teks dan bentuk teks deskripsi. Apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini nak? Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. 1. Mengidentifikasi ciri, objek, tujuan dan isi teks deskripsi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Mengidentifikasi itu mendaftar atau mendata. Nomor 3, yaitu kita nanti mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Itulah yang akan kita pelajari ya pada pagi hari ini. Teks deskripsi itu dari mulai cirinya, tujuannya, isinya, pada jenisnya, sampai pada penggunaan bahasanya. Saya ulangi lagi nak ya. Jadi pada pagi hari ini, yaitu di materi kita ini nanti ada 3 ya pokok bahasan. Mengidentifikasi atau mendaftar ciri, objek, tujuan dan isi teks deskripsi. Kemudian mengidentifikasi atau mendaftar jenis teks deskripsi. Kemudian yang nomor 3, mendaftar ciri dari penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri, objek, tujuan dan isi teks deskripsi. Di sini saya beri tabel ada nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian di lajur kedua mengidentifikasi ciri itu dari objek atau hal yang dideskripsikan. Nah, keterangannya objek yang dideskripsikan adalah bacaan yang pertama tadi adalah Pantai Parangtritis. Tujuannya menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis.
rinciannya yaitu keindahan fisik pantai, keindahan sore hari atau sunset, kemudian suasana kegiatan orang di pantai. Jadi itu gambaran yang ada di Pantai Parangtritis. Rinciannya adalah keindahan secara bentuk fisiknya dari Pantai Parangtritis. Ada tebing, ada ombak bui, kemudian ada di situ pasir. Keindahan sore hari atau sunset pada waktu matahari terbenam. Dan suasana kegiatan orang di pantai. Di situ kalau kita lihat dari bacaannya tadi kan anak-anak bermain pasir, kemudian tua muda ya, ada di Pantai Parangtritis menikmati sunset maupun ombak yang ada di Pantai Parangtritis. Yang nomor 4 dilihat dari cirinya, perasaan terhadap objek atau mengongkritkan objek. Ya, mengongkritkan itu membuat jadi fakta, tidak berupa angan-angan, nak, tapi berupa bisa kita lihat bendanya itu. Bangga dengan keindahan Pantai Parangtritis. Perasaan kita itu ternyata bisa kita ketahui dengan rasa bangga, takjub. Ya. Apa ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan? Ciri tujuannya, tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Gini nak ya. Deskripsi itu kan artinya pelukisan atau gambaran. Orang itu mendeskripsikan suatu objek, tujuannya tidak lain memerinci atau paling gak dijelaskan satu persatu ya, dari benda atau objek yang menurut sudut pandang penulis. Misalkan, tadi kan Parangtritis. Meskipun kamu tidak pernah ke Parangtritis, paling tidak digambarkan, oh itu berupa pantai yang ada deburan ombaknya, berada di pantai selatan, ada gunung dan tebing-tebingnya itu, kemudian berpasir. Apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang dilihat oleh pengarang itu, seakan-akan kamu yang membaca Parangtritis itu melihat benda atau Parangtritis itu. Itu adalah tujuannya. Kemudian, apa ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan? Nah, sekarang ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Nah, objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal atau individu. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan adalah memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Gini nak ya, objek pada teks deskripsi itu mengarah pada satu objek tertentu. Kalau kita berbicara tentang pantai, itu kan pantai kan umum. Ada pantai Tanjung Kodok, ada pantai misalkan kalau kamu ke Ancol, ya, ada pantai Kenjeran. Nah, kamu dikonkretkan pada satu bentuk objek satu yaitu Parangtritis. Yang digambarkan itu hanya Parangtritis, bukan pantai-pantai yang lain. Begitu juga dengan kucing. Kucing itu kan umum kan, binatang yang katakanlah lucu secara umum, yang biasanya jinak dan dipelihara oleh manusia. Tapi
Tapi yang dibicarakan itu kucing Bagas yang lucu, itu berarti kucing yang bernama Bagas, bukan kucing yang lain. Ya, jadi objeknya itu sudah mengarah pada satu benda. Itu. Sekarang ciri isi. Apa ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan, yaitu dari segi ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau menggambarkan wisata yang indah dan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Warna dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, oranye. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Ini adalah bentuk ciri kalimat-kalimat khusus. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada kalimat khusus, ada kalimat umum. Ada kata khusus, ada kata umum. Ya. Misalkan, kalau Pak Made ngomong atau berbicara sayur, sayur itu kan macam-macam. Khususnya apa? Ada kangkung, ada bayam, ada wortel, ada kol, kan gitu. Kalau kita berbicara tentang warna, misalkan kamu berpakaian, wah ternyata pakaianmu berwarna-warni. Ini kan umum warna itu. Mungkin ada yang pakai putih, ada yang biru, ada yang oranye, ada yang kuning, ada yang merah. Indah itu kan masih umum, nah. Pantai Parangtritis itu indah. Nah, indahnya seperti apa? Di situ ada kemolekan pantai, ya. Ketakjuban pantai, ombaknya yang menggempur. Begitu juga dengan ibuku yang baik. Ibu yang baik itu bagaimana? Ibu yang tidak pernah marah, kan gitu kan? Ibuku yang tangguh, ibuku yang sering menjadi suri toladan. Sekarang yang nomor 2, ya. Tadi kalau ini ya, nak ya. Itu tadi yang nomor 1, bahasa nomor 1 kan di sini kan. Nah, ini di sini. Ya. Sekarang ada nomor 2 ini. Nah, nomor 2, ya. Mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori. Nah, 1, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Gini nak maksudnya. Teks contoh tadi adalah Parangtritis. Itu adalah bentuk teks deskripsi yang berdiri sendiri. Karena di situ satu benda yang dijelaskan dengan deskripsi. Pak, bagaimana kalau itu dalam bentuk teks yang lain? Nah, ada 5 macam bentuk teks. Teks narasi, yaitu teks yang berupa cerita. Cirinya apa? Ada urutan waktu. Nomor 2, teks eksposisi, berupa penjelasan. Kemudian ada teks argumentasi, ya, berupa apa? Alasan-alasan. Kemudian ada teks persuasi, merayu, mengajak supaya orang lain paling tidak tergoda atau terpengaruh. Contohnya iklan yang kamu baca itu ada teks untuk persuasi. Yang nomor 5 adalah teks deskripsi. Di situ adalah bentuk teks yang melukiskan atau menggambarkan satu benda. Nah, teks deskripsi itu ada yang berdiri sendiri menjelaskan satu benda, ada yang menempel pada teks yang lain. Contohnya, kalau ada teks katakanlah bentuk dalam bentuk persuasi, iklan, ya,
kamu dirayu, diajak supaya kamu kan digambarkan bagaimana bentuk ikan, misalkan sampo itu sampai bisa tertarik kamu. Maka di situ digambarkan kalau pakai sampo ini, ya, ketombemu bisa hilang. Itu kan penjelasan dari deskripsi. Rambut yang awalnya putih menjadi hitam, yang botak menjadi lebat kembali. Ya. Itu ada di jenisnya. Jadi saya ulangi lagi, jenisnya ada berdiri sendiri dan ada yang menjadi bagian. Tiga, mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, di dalam teks deskripsi penggunaan bahasanya itu, satu, menggunakan kata-kata khusus untuk mengungkapkan, contohnya warna merah, kuning, hijau tadi ya. Misalkan ternyata anak SMP 2 pada hari Jumat pakai pakaian yang berwarna. Artinya warna itu kan TV berwarna, ada warna merah, hijau, kuning, dan seterusnya. Dua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Ibuku orang yang sangat baik. Itu dirinci menjadi dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah, tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itu adalah kata khusus dari kata umum atau kalimat umum ibuku yang baik. Yang nomor tiga, menggunakan kata sinonim. Nah, sinonim itu apa? Sinonim itu persamaan makna kata. Kalau antonim lawan dari makna katanya. Nah, contoh sinonim itu misalkan ada di sini indah itu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Ya, jadi cirinya penggunaan di dalam teks deskripsi itu penggunaan sinonim atau kata-kata lain dari kata yang dimaksud. Ya, orang itu gendut, itu mungkin badannya beratnya 1 kintal, besar, kan gitu kan gambarannya kan. Nomor 4, menggunakan majas, melukiskan satu konkret, yaitu secara konkret kata seperti. Nah, bentuk majas di dalam bahasa Indonesia itu ada macam-macam. Nah, ada majas personifikasi, ada hiperbola, kemudian ada perbandingan dan seterusnya. Contoh ya, hiperbola itu dilebih-lebihkan. Sampah di SMP 27 Gresik itu banyak sekali. Itu kalau digunakan dengan bahasa itu kan tidak menarik. Sampah di SMP 27 Gresik sampai menggunung. Itu adalah hiperbola, dilebih-lebihkan. Gunung itu kan besar sekali. Kalau SMP 2 sampahnya sampai menggunung, berarti sampai bisa mungkin nguruk sekolahmu. Gedung di kota itu pencakar langit. Ya digambarkan tinggi-tinggi seakan-akan langit itu sampai dicakar. Larinya secepat kilat. Itu digambarkan saking cepatnya tuh. Kan seperti itu. Penggunaan ini misalkan seperti ini perbandingan, perumpamaan. Ya. Pantainya lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru toska seperti permadani yang indah terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Itu kan digambarkan dari pantai yang lembut. Nomor 5, menggunakan kalimat rincian terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau, muda. Nomor 6, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Nomor 7, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang, kucingku, ibuku, memasuki wisata ini, Anda akan disambut. Jadi itulah ciri dari bahasa yang ada di dalam teks deskripsi. Sebelum kita mengakhiri materi kita kali ini, ini ada lembar kerja siswa seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu LKS. Lembar kerja siswa ini nanti ya kamu kerjakan di
buku tulismu, ya, buku tulis yang kamu beli itu, kemudian kamu tulis adalah LKS Bahasa Indonesia. Ya. Di setiap lembar yang kamu kerjakan, di pojok kirinya, ya di pojok kirinya seperti ini ya, misalkan ini buku lembaran kosong ya, pojok kirinya, kamu tulis nama, nomor absen dan kelasmu. Kemudian kerjaan yang ada di dalam daring ini, ya, satu, identifikasi atau daftarlah ciri objek tujuan dan isi teks deskripsi. Ini sudah saya bantu nak dengan tabel, ya, seperti tadi loh nak, ya, di sini kan ada ini. Nah ini loh, nah, seperti ini kan parantritis, ya, di sini kan parantritis ini kan. Nah sekarang tugasmu itu, ya, kamu mengamati bacaan yang kedua. Ayah panutanku, Pak, di mana bacaan kedua, Pak? Nah ini, yang ini kan bacaan kedua kan. Nanti kamu lihat di videomu tadi, ayah panutanku itu bacaan kedua. Dan ini ibu inspirasiku, ini bacaan ketiga. Nanti kalau kamu di minggu depan itu sudah ada buku paket, kamu kalau ada LKS tinggal melihat di buku paketnya. Ya. Nah ini di bacaan kedua itu kamu tadi mengamati ayah panutanku, itu mengidentifikasi cirinya, ya. Tadi di sini dari objek hal yang dideskripsikan, tujuan, rincian, dan perasaan terhadap objek atau menguraikan objek. Nah ini rinciannya parantritis. Bagaimana dengan rinciannya? Ayahku panik. Di sini ya. Kamu rinci seperti itu ya. Begitu juga dengan yang nomor 3. Ibu inspirasiku. Nah ini ibu yang inspirasiku ini. Nah sampai amati seperti yang ada di dalam parantritis ini, ya. Kemudian di mode seperti ini. Lah bacaan yang ibu ini kamu gambarkan nanti yang seperti ini. Saya buatkan tabelnya ini. Sama kan? Apa yang di ini ya, objek hal yang dideskripsikan, tujuan, rincian, perasaan terhadap objek atau menguraikan objek. Itu yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, jelaskan apa tujuan. Nah ini bukan tujuan ya, tujuan teks deskripsi. Tadi di video sudah ada itu, kamu cari ya. Kemudian sebutkan jenis teks deskripsi dicinta dari bentuknya. Tadi ada berapa kan? Nah, yang nomor 5 terakhir, daftarlah kalimat rincian yang menjelaskan kalimat lain yang lebih umum. Daftarlah kalimat perincian. Nah, kamu daftar di sini dari kalimat yang umum ini. Ayahku orang yang sabar. Kalimat rinciannya seperti apa? Sabar itu. Mungkin sabar itu tidak pernah marah atau sebagainya ya. Kamu rinci ada berapa di sini terserah, yang minimal lebih dari 2 ya. 2 kalimat khusus gitu. Itulah LKS yang ada di pertemuan pertama kita kali ini. Mudah-mudahan ya apa yang saya jelaskan, kemudian apa yang kamu kerjakan di lembar buku tulismu itu nanti bisa lancar semua dan bisa kamu pahami. Kurang lebihnya Pak Made mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.